Baik, jumpa lagi dengan saya dalam podcast Mr. Maska. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membincangkan tentang riset public relations. Nah, untuk itu sudah ada nih tamu istimewa saya. Beliau ini dosen, juga peneliti, dan juga aktif di berbagai organisasi. Langsung saja saya kenalkan Dr. Nigusti Ayu Ketut Kurniasari MSc. Apa kabar? Terima kasih Pak Dodi. Baik dong. Pak Dodi apa kabarnya? Baik. Baik ya. Sehat ya? Sehat harus selalu sehat dong. Nah, kondisi sekarang harus sehat. Betul. Ini namanya kan panjang banget. Biasanya yang namanya panjang ini punya panggilan beken. Apa panggilan bekennya? Biasanya saya dipanggil sama Bu Yuke. Bu Yuke. Jadi saya panggil Bu Yuke aja ya? Boleh dengan senang hati, Silahkan. Gimana Blidot? Gimana? Saya panggil Blidot ya, karena kebetulan kita dari culture yang sama satu ya. Kampung gitu ya. Satu kampung ya kebetulan. Jadi untuk lebih dekat gitu saya panggilnya Blidodi. Setuju. Oke. Jadi gini Bu Yuke. Kalau saya mahasiswa nih ya, katakanlah saya mahasiswa, masih pantas kan saya mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa ini kalau mahasiswanya tugas, begini ya, bentuknya begini ya. Mahasiswa kalau dikasih tugas riset, melakukan riset, itu pasti udah otaknya traveling kemana-mana nih. Pusing lah, jelimet lah. Bergerilya ya, kemana-mana ya. Teoritis banget lah. Betul. Gitu kan. Nah, di sini nih saya capek di lapangan pasti ya. Saya mau buka dengan itu tadi. Dalam pandangan Bu Yuke, riset itu sebenarnya apa sih? Apakah sejelimet itu? Sebenarnya enggak gitu ya. Enggak, ya? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Anggap aja riset itu seperti kita sedang masuk ke dunia yang baru gitu. Dunia yang wah ini seru nih. Kan sebenarnya kan kalau kita bicara tentang the power of mind ya, apa yang kita pikirkan kan itu yang akan terjadi kan begitu. Jadi semua tergantung dari mindset kita gitu. Ketika kita melihat bahwa riset itu menyenangkan, jadi suatu hal yang fun, maka akan itu menjadi suatu hal yang fun sebenarnya. Karena riset itu kan intinya sebenarnya kan hanya mengumpulkan data di lapangan, mengumpulkan referensi atau fakta-fakta yang memang untuk mendukung perkembangan dari kegiatan PR tersebut. Jadi ingat bahwa riset itu adalah always on progress. Jadi riset itu tiada henti. Tidak akan pernah berhenti. Nggak akan ada stopnya. Tidak akan ada stopnya. Jadi selalu berprogres, itu artinya bahwa riset itu akan selalu berkembang di lapangan begitu. Disesuaikanlah dengan kebutuhan yang memang menjadi dari public relation tersebut gitu. Jadi intinya tergantung cara pandang kita juga nih. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang sulit akan sulit. Betul. Jadi tadi intinya riset itu ya ngumpulin data. Terus kita juga melihat fakta dan realitas di lapangan. Karena kan PR itu kan harus punya empati yang luar biasa gitu. Empati dan simpati terhadap realitas. Dia tidak akan bisa membuat suatu program atau apapun yang berkaitan dengan esensi keunikan dari hal yang dia lakukan ketika dia tidak memiliki empati. Untuk membangun empati itu ya kamu harus lihat dunia itu dengan jelas gitu. Nah, itu bisa didapatkan keseruan itu dari dunia riset. Berarti gitu. Siapapun bisa melakukan riset ya? Betul. Bisa, ya? Betul. Bahkan seorang praktisi PR pun dia harus menguasai riset. Betul. Nah, ini Bu Yuke udah langsung masuk tadi kepada public relation. Iya. Nah, sekarang ini kan perkembangan dunia ini sangat kompleks. Betul. Ya Bu Yuke ya. Udah makin canggih teknologi dan lain-lain ya. Betul. Nah, dalam situasi yang seperti ini perkembangan dunia public relation ini seperti apa sih? Dibutuhkan PR yang seperti apa nih dalam kondisi begini nih? Ya, menarik sih sebenarnya Pak Blidot ya, gitu kan perkembangan PR sekarang itu kan luar biasa, apalagi dengan masuknya era-era digital. Cyber PR itu berkembang sangat betul. Cyber PR, digital PR itu berkembang sangat pesat ya. Dulu PR selalu melakukan kegiatan lebih banyak kepada bentuk-bentuk fisik, tapi kan sekarang banyak sekali kegiatan PR tergantikan oleh digital. Nah, itu juga ada plus dan minusnya tentunya. Jika mengkaji itu akan jadi sangat panjang sekali. Mungkin nanti akan ada segmen khusus nih ya, bicara tentang digital PR gitu. Nanti kita jadwalkan lagi ya. Betul. Tapi yang menarik Pak Dodi sebenarnya dari semua perkembangan dunia PR ya, sebenarnya yang paling menarik kalau bicara tentang riset PR sendiri,
kita tuh masih haus dengan riset-riset yang berkaitan dengan kearifan lokal sebenarnya. Oke. Itu menarik loh. Iya, itu menarik loh karena kita Universitas Budi Luhur kan konsepnya adalah cerdas berbudi luhur tuh. Karena Bu Yuke juga dosen di Budi Luhur ya. Betul. Jadi tadi Bu Yuke singgung kearifan lokal. Betul. Saya nih gini-gini hobinya jalan-jalan nih Bu Yuke. Cocok dong. Jadi saya mau nanya nih sama Bu Yuke ya. Nyambung yang tadi. Kalau saya melakukan penelitian sambil jalan-jalan itu bisa gak sih? Bisa banget. Ya? Bisa banget. Berarti saya bisa jadi peneliti juga nih sambil jalan-jalan. Bisa banget. Okay. Kamu jalan-jalan kemana aja, kamu bisa banget untuk melakukan penelitian. Berarti mengasihkan ya? Betul, sangat menyenangkan ya? Sebenarnya. Jadi penelitian itu tidak hanya sesaklek kamu harus belajar metode kan cuma cara ya, itu cuma pilihan. Itu kadang bikin takut. Kamu harus paham teori secara detail. Tidak. Jadi yang paling penting adalah esensi pondasi dasar. Sebuah riset adalah bagaimana kita bisa menyatu dan menguasai dan memahami betul masalah penelitian. Memahami masalah penelitian ya lu harus ke lapangan, lu harus observasi atau minimal lu paham objek penelitiannya. Kan begitu. Itu bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan kongko, dengan teman-teman. Ternyata kita menemukan sesuatu nih yang menarik. Jadi saya dapat satu tips lagi nih ya. Jadi penelitian itu kita juga sebagai peneliti harus happy ya. Betul. Harus apa istilahnya tuh dapat nyawanya lah. Betul. Karena esensi dalam sebuah penelitian itu kan bagaimana kita bisa menemukan originalitas dari penelitian kita. Untuk menentukan originalitas itu harus ada rasa. Nah, rasa itu harus diolah oleh kita gitu. Berarti nggak semengerikan yang dibayangkan. Betul. Jadi menyenangkan kok riset itu. Melakukan riset, kita jadi tahu siapa diri kita. Betul. Kita juga jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Betul. Dan masalah apa sebenarnya yang sedang terjadi di lapangan. Jadi kepekaan kita ini terasa juga ya. Betul. Jadi kita jadi manusia yang penuh dengan ada rasa ya gitu. Betul. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. Riset bisa membuat kita menjadi itu loh. Bisa menjadi manusia yang seutuhnya dan memanusiakan orang lain. Iya. Esensi manusia adalah rasa. Bahannya kayaknya nilai-nilai keindonesiaannya muncul. Betul, Sarus. Lalu riset dilakukan pasti kan ada kegunaannya dong. Betul. Ya. Siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan terhadap riset itu? Siapa aja sih? Kalau dalam dunia praktisi sebenarnya banyak sekali. Banyak ya? Betul. Ada government, pemerintah yang juga perlu membutuhkan data dari kita ya. Para stakeholder. Banyak sekali. Kalau company tertentu dia memerlukan data. Bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan besar ketika dia mau launching produk saja ya, itu dia membutuhkan riset sampai 2 tahun hanya untuk mempertimbangkan betul tentang brand equity-nya, tentang posisi dari brand yang sebelumnya dari produk tersebut dan sebagainya ya. Itu membutuhkan riset yang cukup panjang. Jadi bahkan untuk kita melaunching atau pemerintah aja membuat suatu program kerja atau dia akan membuat suatu regulasi yang baru, dia akan membutuhkan riset. Ya, karena saya ingat betul pengalaman saya pernah terlibat dalam beberapa riset ketika pemerintah akan mengeluarkan sebuah regulasi. Itu prosesnya panjang gitu. Jadi riset itu menjadi suatu hal yang fundamental. Dalam sebuah perkembangan baik dalam dunia PR maupun dalam dunia-dunia yang memang berkaitan dengan praktisi PR tersebut. Gitu. Jadi bisa dikatakan risetnya menjadi tahapan awalnya ya. Betul. Dia dasar fondasinya betul. Ya. Jadi langkah-langkah selanjutnya bisa dilakukan, bisa diimplementasikan ketika riset sudah dilakukan lebih dulu. Jadi riset ini modal awal nih. Makanya dia menjadi sangat strategis. Jadi siapapun ini butuh pemahaman atau kompetensi tentang riset. Satu lagi nih, kadang mahasiswa atau saya lah mau melakukan penelitian, ini kan banyak banget hal yang bisa kita teliti, yang bisa kita dalamin, yang bisa kita fokus. Sebetulnya untuk perkembangan saat ini, keunikan-keunikan apa sih yang bisa disentuh katakanlah oleh mahasiswa public relation untuk dia angkat menjadi sebuah penelitian yang menarik? Ya menarik. Saya baca beberapa jurnal ya. Jadi berkaitan dengan PR itu menarik banget. Jadi sekarang PR di Indonesia ya, beberapa buku, bahkan terakhir itu ada jurnalnya Rahmat Triantono tuh dari Universitas Brawijaya Malang ya. Beliau mengatakan betul bahwa dunia PR di Indonesia itu penelitian PR di Indonesia bukan dunia PR, penelitian PR di Indonesia
Indonesia itu sangat haus dengan penelitian-penelitian yang berbicara tentang nilai-nilai budaya lokal. Haus ini berarti masih minim ya? Betul, karena memang kita terlalu banyak mengkonsumsi buku-buku ilmu komunikasi ya yang diproduksi oleh dunia barat. Nah, ini saya sepakat ya. Iya, jadi kita harus tahu bahwa ada sebuah data yang mengatakan 78% buku dunia barat, komunikasi produksi barat itu dikonsumsi oleh masyarakat Asia Selatan dan 71% dikonsumsi oleh masyarakat ASEAN gitu. Jadi itu yang akhirnya mempengaruhi bagaimana pola-pola riset terutama riset PR di Indonesia yang justru kita terdoktrin oleh pemahaman ya perspektif-perspektif barat yang sebenarnya tidak semuanya bisa kita implementasikan di Indonesia. Berarti apa tingkat ketergantungan kita pada baratnya tinggi ya? Sangat dari tinggi. Sisi perkembangan bisa dikatakan demikian ya, bisa dikatakan demikian. Sementara di lapangan kita punya banyak potensi yang bisa didekati dalam sebuah penelitian. Betul. Jadi contohnya seperti ini. Saya ingat ada sebuah riset beberapa jurnal ya riset ya. Jadi bahwa ada beberapa perusahaan BUMN. Salah satunya adalah Pupuk Kaltim yang berpusat di Bontang, Kalimantan Timur ya. Jadi di sana adalah dominate itu ada karyawannya itu dari suku Dayak, Kutai dan juga dari Banjar gitu. Namun beberapa posisi jabatan-jabatan tertentu itu justru didominasi oleh suku-suku di luar dari suku-suku lokal, yaitu dari suku Jawa, ada suku-suku yang di luar dari suku Batak, Madura dan sebagainya gitu. Dan akhirnya saya menarik juga itu PR mengatakan bahwa ketika seorang public relation itu jadi di Pupuk Kaltim itu seperti ada budaya baru. Karena saya ingat dalam bukunya Presenter itu mengatakan bahwa seorang PR itu kan harus seorang yang serba tahu. Seorang yang harus cerdas, pintar, dan dia harus memiliki pengetahuan yang luas. Betul, ingat seorang PR juga harus menjadi seorang antropolog untuk komunikasi internalnya. Dia harus pandai betul memahami budaya organisasi yang berkembang dalam organisasi tersebut yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya lokal yang dibawa oleh karyawannya gitu. Ataupun orang-orang yang memang ada dalam perusahaan tersebut. Dan juga seorang public relation juga harus memiliki strategi komunikasi dengan pendekatan kultural yang sangat tinggi. Bahkan Presenter pun mengatakan seperti itu walaupun beliau adalah walaupun beliau adalah penulis dari barat gitu, bahwa ditekankan betul bagaimana nilai-nilai budaya lokal itu harus masuk menjadi nafas oleh dalam kegiatan-kegiatan PR baik dalam sebuah perusahaan maupun dalam sebuah organisasi-organisasi lainnya. Berarti seharusnya itu menjadi kekuatan kita ya. Betul. Artinya menarik sebenarnya. Kearifan lokal yang kita miliki. Benar. Nilai-nilai kedaerahan. Ya bukan berarti ini ya. Artinya kan kita tetap dalam bingkai kebinekaan. Benar. Tapi harusnya penelitian kita ini banyak kepada isu-isu itu, sehingga ada kebermanfaatan. Benar. Terakhir nih Bu Iko, sebelum kita akhiri ya, persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika ingin melakukan penelitian? Yang harus disiapkan tuh apa aja? Sebenarnya yang paling esensi, yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh mahasiswa kalau mau riset adalah kalau dalam metodologis itu ada namanya inquiry. Inquiry itu adalah diam. Diam tuh artinya bahwa kamu tuh tidak membawa perspektif apapun. Kalau dalam bahasa kita, lu tuh nggak boleh suuzon dulu. Kalau lu sudah atur itu realitas sesuai dengan mau lu gitu ya, dalam realitas itu tuh akan jadi sulit. Udah disetting. Jadi buatlah otak kamu tuh kosong, kata seperti gelas kosong. Kamu datang ke suatu tempat, kamu lihat, wah ini ada satu hal yang menarik, harus kamu lihat, harus kamu kaji. Itu dulu yang harus kamu miliki. Kalau kamu datang sudah dengan perspektif-perspektif kita, sudah dengan pemikiran-pemikiran kita, maka semua tidak akan pernah kamu lihat sebagai suatu hal yang natural. Nah, jadi fondasi awal ketika kita mau riset sebenarnya yaitu awali dengan diam. Maksud kata inquiry dalam diam itu adalah bahwa kamu harus datang dengan gelas kosong seolah-olah kamu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa, maka kamu harus datang dan juga harus kamu pahami betul apa yang terjadi secara alamiah tanpa pernah kamu pernah kamu berusaha untuk menilai dengan caramu tersendiri. Realitas itu adalah hal yang berbeda dengan diri kita. Itu sebenarnya.
Ini kalau mendengar penjelasan Bu Yuko ini kayaknya adem banget ya. Tapi ada yang satu lagi Pak Dodi, sedikit lagi. Jadi yang paling penting juga kita harus punya fleksibilitas diri. Nah, itu juga penting. Kunci itu penting kunci juga orang komunikasi dan kunci orang PR gitu. Jadi fleksibilitas diri yang bagus. Dimanapun kamu berada harus belajar menempatkan. Kalau dalam bahasa pepatah dulu zaman kita SD ya, kita kan seletingan nih ya. Zaman dulu. Ya, zaman SD kan di mana langit dipijak, di sana bumi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi itu kan maksudnya adalah bagaimana kita mampu menempatkan diri dalam fleksibilitas diri, dalam fleksibilitas realitas kehidupan kan gitu. Jadi ketika kita masuk ke suatu daerah, kita masuk ke suatu realitas yang baru, maka kita harus mampu ngeblend ya. Kalau bahasa anak sekarang itu ya lo harus berbaur lah, harus lihat dengan jadi kita tidak membawa diri kita dengan konsep diri kita gitu. Wah ini mantep, ini masukan yang luar biasa nih. Oh iya. Jadi saya sendiri juga jadi tertantang ingin melakukan riset. Asik loh Pak Dodi, betul. Nah, teman-teman ya mudah-mudahan setelah mendengarkan podcast saya nih hari ini, teman-teman jadi makin tergugah nih untuk riset. Jadi makin tertarik ya. Nah, ada pandangan yang berbeda bahwa siapa bilang riset itu sesuatu yang menyulitkan. Itu menyenangkan banget. Jalan-jalan, dapat ilmunya, dapat hasilnya loh. Iya. Yuk ditunggu riset-riset teman-teman yang pasti hasilnya akan bermanfaat. Nggak ada penelitian yang nggak bermanfaat. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Mr. Masker selanjutnya. Makasih Bu Yuko. Terima kasih Pak Dodi, sehat selalu. Sama-sama.